Kita lanjutkan tutorial. Kemarin sudah tambah dan fungsi tambah, berarti ini kita coba membuat fungsi edit untuk halaman data mahasiswa ini. Jadi kalau kita klik edit pada data pertama ini, misalkan namakan, nanti ada alamatnya di sini. Kita coba perbesar dulu. Nah, maka alamatnya di sini adalah edit.php tanda tanya ID sama dengan 1. Nah, jadi dia nanti mencari ID yang ID 1, data yang ber-ID 1. Nah, kemudian kalau kita back, misalnya yang terakhir ini edit, nah maka dia juga akan mencari ID dengan data 4. Nah, jadi ID-nya nanti dicari yang 4. Nah, kemudian cara membuat editnya kita contohkan yang paling bawah ini. Nah, kita tinggal mengcopy. Jadi dari tambah ini kita copy menjadi edit. Kita buka di Explorer, kemudian admin, tambah ini kita copy, kita paste langsung, dan kita rubah namanya menjadi edit. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka file editnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita ganti tambah ini menjadi edit. Kemudian tambah data berarti edit data. Kita sesuaikan teksnya. Silahkan mengedit data mahasiswa pada pembuat ini. Berarti sini adalah edit fungsi. Edit fungsi, metodenya post tetap, kemudian nama tetap, mpn tetap. Oke, ini tetap semuanya. Nah, kecuali yang ini nanti kita, oh ya, langsung aja kita hapus saja nih. Berarti yang kita hapus dari sini sampai tanda petiknya kita normalkan dulu, PHP-nya kita delete. Nah, jadi seperti ini. Oh, ini ada kelas, ini kita ganti tanda petik dulu. Nah, kemudian ini isinya adalah kelas. Nah, jadi kita buat contoh seperti itu dulu. Ini name-nya kita ganti, tombolnya kita ganti jadi edit. Oke, ini tetap, ini kita apa nih, kita biarkan saja. Ya, ini kita biarkan saja. Nah, cuma yang kita rubah, ini tidak ada juga yang dirubah, tetap nih. Oke, kita simpan. Nah, jadi ini fungsi editnya, form editnya sudah selesai. Tinggal kita membuat variabel untuk memanggil data edit. Ini kita enter dulu. Kita normalkan dulu di sini. Kita panggil include seperti biasa. Di sini titik-titik garis miring koneksi titik php titik koma, enter lagi. Kemudian kita panggil FIZ ID mahasiswa. Tab, kemudian iset. Di sini kita panggil get $get karena kita berdasarkan ID kan tadi memanggil datanya. Jadi kita pilih di sini get tanda petik, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, kemudian di sini kita panggil ID MHS. Nah, seperti itu. Kemudian isinya di sini adalah kita akan memanggil data mahasiswa berdasarkan ID tadilah, berarti kita panggil tampil variabel tampil MHS. Nah, kemudian sama dengan mysql underscore query. Oke, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, titik koma terakhir. Nah, di sini kita panggil dulu connya, con f-nya, koma, spasi, di sini select. Kita buat query untuk data mahasiswa from MHS. Ya kan, MHS kita lihat tabelnya. Ya, MHS. Kemudian where, di mana ID underscore MHS sama dengan tanda petik 1 saja, tanda petik 1 dollar underscore get ID MHS, ID underscore MHS.
Nah, seperti itu. Kita coba cek lagi. Oke. Nah, berarti di sini kita panggil lagi $MHS misal sama dengan mysqli underscore fetch array. Nah, buka kurung, kurung tutup kurung, kita akan panggil tampil MHS. Oke, titik koma di belakang. Oke, seperti itu. Oke, kita coba. Ini berarti ini untuk memanggil data mahasiswa berdasarkan ID tadi lah. Kemudian kita buat di sini ada value seharusnya. Oh ya, kita tampilkan di tengah-tengah sini saja setelah name. Nah, kita panggil value. Value-nya itu adalah $MHS, buka kurung tutup kurung. Nah, seperti itu. Di dalamnya kita panggil nm MHS. Kita coba dulu apakah keluar datanya. Edit ID 4, masih belum keluar, berarti kita tambahkan PHP-nya. Oh iya, ini kan masih HTML nih, kita panggil. Ini kita cut dulu di antara tanda petiknya. Kemudian kita buat PHP-nya. Harus buka tutup kurung, tanda tanya, PHP spasi paste yang tadi, $MHS titik koma. Oke, kita coba simpan, refresh. Nama lengkap masih belum keluar. Apa yang salah di sini? ID get ID MHS, berarti kita panggil ID saja. Kita coba. Get ID yang dipanggil adalah MHS. Oke, kita coba. Enter, salah baris ke-7. Baris ke-7 ini $get ID MAS. Apakah ini ID? Di sini kita kembalikan ID MAS, di sini yang ID. Kita coba simpan, refresh, tidak keluar. Kalau seandainya di sini ID underscore MHS, apakah keluar? Ya, tidak keluar juga, berarti memang kita cari kesalahan sedikit demi sedikit. Sudah selesai. Oh mungkin, oh ya ini ketinggalan dolarnya, kita coba lagi, refresh. Oke, kita coba ini ganti jadi ID, simpan, refresh lagi, masih belum keluar. Apa kesalahannya? Atau ID 4 nya apakah ada datanya? Kita cancel dulu. ID 4 ada datanya lah. Oke, tapi nama masih belum keluar. Kita coba cek lagi. Di sini ID, oh ya seharusnya ini ID MHS. Simpan dulu, kita tes lagi apakah sudah keluar. Belum. ID MHS di sini. Oh, di sini belum echo. Nah, sudah keluar. Oke, berarti tinggal kita copy yang ini. Echo sampai tanda petik ini, sebelum tanda petik copy, atau kita copy sama value-nya. Kita copy sampai titik koma, sampai tanda petiknya. npm di sini. Oke, paste. Value-nya berarti npm. Simpan. Kita tes. Oke, npm keluar. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin agak beda sedikit. Kita lewati dulu. Kelas juga kita lewati. Terakhir adalah email. Ini kita paste, simpan. Kita refresh dulu. Apakah email keluar? Oke. Ini pun kelas juga agak beda sedikit. Nah, yang dua ini agak beda. Sekarang kita kerjakan radio buttonnya. Jadi radio button ini sebenarnya tinggal kita tambahkan coding di checkered, ini kita ganti. Jadi checkered tidak kita perlukan lagi. Kita ganti dengan coding PHP lagi.
Oke, ini kelebihan. Oh ya benar. Ini untuk yang ya benar. Nah, berarti di dalamnya sini kita tambahkan if spasi buka kurung tutup kurung, kemudian di dalamnya ini kita tambahkan tanda seru buka kurung lagi tutup kurung lagi strcmp buka kurung lagi. Nah, ini banyak kurungnya. html entitas kemudian buka kurung lagi buka kurung tutup kurung lagi dolar mhs buka kurung kurawal tanda petik jk. Oke, sampai di situ. Di sini koma spasi lagi nt underscore compact compat tulisannya, koma tanda petik 2 utf strip 8. Oke, ini buka kurung koma tanda petik 2 laki-laki. Oke, sampai di sini tutup kurung benar sudah. Kemudian if tadi kan, kemudian buka kurung kurawal, sambungan if tadi, dan sini echo tanda petik 2 ceket sama dengan tanda petik 2 lagi, di dalamnya sini adalah ceket. Oke, ini tambah tanda petik lagi. Oke, ceket berarti di sini harus kita query backslash. Di sini backslash, kemudian setelah tanda petik sini juga backslash. Bukan, sebelum backslash seperti ini. Oke, tanda kemudian tutup kurung. Oke, di sini ada titik komanya. Tutup kurung, tanda tanya, tutup kurung, laki-laki. Simpan. Oke, coba tes apakah error baris ke 41. Yang tadi juga lah sama. Kita cek lagi. Laki-laki benar, php if stream strcmp benar, buka kurung html entitas nah entities. Oke, simpan, refresh lagi. Nah, benar. Berarti ini kita copy. Kita coba ini kita copy sampai sini, penutup kurung sebelum yang kedua kita paste di sini, spasi paste. Kemudian mhsjk benar, laki-lakinya ganti jadi perempuan. Simpan, coba kita refresh apakah terceket perempuannya. Iya, benar. Kita coba yang laki-laki ini, yang edit, dia benar. Lagi yang perempuan edit, iya benar. Sip. Oke, itu untuk radio buttonnya sudah selesai. Tinggal combo boxnya. Nah, ini combo box agak ribet juga. Oke, kita mana combo box? Ini kelas, ID kelas. Oke. Di sini berarti pilih kelasnya tidak kita masukkan lagi, kita hapus saja. Kemudian di bawah sini kita buat coding PHP-nya. Oke, dolar tampil sama dengan SQL query. Kita buat lagi query-nya. SQL query buka kurung tutup kurung.
titik koma terakhir. Kemudian di dalamnya sini akan kita tampilkan query-nya dolar, jangan sampai ketinggalan lagi, dolar John F, koma, tanda petik, select bintang from kelas, order by kelas. Oke, tanda petik. Nah, kemudian while-nya, while tab, di dalamnya sini berarti s dolar w saja, dolar w sama dengan mysql underscore fetch array, kita panggil datanya, fetch array, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian di sini akan kita buat dolar tampil yang di atas. Oke, kemudian kodenya di sini if jika dolar MHS berdasarkan tanda petik ID kelas, ID underscore kelas. Oke, ini berarti sama dengan 2 lah. Dolar W, buka kurung, tutup kurung, tanda petik lagi ID underscore kelas. Nah, kita baru seperti itu. Kemudian kodenya ini echo, tanda petik. Nah, coba kita optionnya kita pindah ke echo itu. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian value-nya akan kita buat dolar, berarti tidak perlu pakai tanda petik lagi. Dolar W, buka kurung, tutup kurung, tidak perlu juga pakai tanda petik ID underscore kelas. Nah, sedangkan kelas, sini kita pakai dolar W, dolar W, buka kurung, tutup kurung, kelas harusnya. Oke. Else, else-nya itu berarti ini kita copy, echo lagi, biasanya kita copy ini dari sini sampai terakhir. Artinya apabila ada datanya maka kita tampilkan yang ini, apabila tidak ada datanya berarti kita tampilkan ini. Dolar W kelas, berarti bedanya adalah apa? Oh, kalau yang di atas ini kita pakai selected maksudnya. Selected. Nah, kalau yang di bawah tidak perlu di select kan, karena memang datanya tidak ditampilkan. Kita coba tes 1D, benarkah? Ini 1D, oke benar. Yang pertama berarti 1A, edit 1A, oke, berarti berhasil. 1D, oke. Nah, untuk email masih salah tuh email. Emailnya berarti kita ganti menjadi email, bukan ID, bukan MHS tapi email. Simpan, refresh, oke, sip. Cancel, kita cari yang lain. Ini oke, sip. Nah, ini yang kosong. Oke, sip. Oke, nah berarti tinggal kita buat fungsi editnya. Dari fungsi editnya kita buat, berarti fungsi editnya ini namanya adalah edit fungsi .php, copy. Nah, berarti kita buat di sini file baru, new file, Ctrl Shift P, php, kita simpan dengan nama edit fungsi .php, save. Nah, kita buat di sini fungsi editnya, berarti kita buat php dulu. Di sini kita buat include titik garis miring koneksi .php. Kemudian di bawahnya kita buat if is set,
Di-set variabelnya adalah $_post buka kurung tutup kurung tanda petik edit. Kita lihat dulu apakah benar di edit ini tombolnya adalah name edit. Nah ya benar, name edit. Oke, berarti di sini tinggal kita tambahkan coding update-nya. $update SQL sama dengan mysqli_query. Oke, buka kurung, tutup kurung. Terakhir adalah tanda titik koma. Nah, di dalam sini sama kayak biasa, $johnf, koma. Nah, baru query-nya kita letakkan di sini, query SQL-nya. Oke, kita langsung update MHS set name. Yang pertama bukan name lah, berarti nm_mhs seperti itu. Oke, ya benar, nm_mhs sama dengan tanda petik 1. Di situ kita masukkan $_post buka kurung tutup kurung nm_mhs. Nah, seperti itu. Kita copy saja, copy, koma, kita spasi dulu supaya jangan mengganggu. Ini berarti ganti jadi npm, mhs nya juga ganti dengan npm, kemudian koma lagi, paste lagi. Yang ketiga adalah jk atau jenis kelamin. JK berarti di sini juga JK, koma lagi, paste. Berarti setelah JK adalah ID kelas, ID_kelas. Sini juga sama, ID_kelas, koma lagi, paste lagi. Terakhir adalah email. Oke. Nah, tetapi di sini harus kita tambahkan where karena berdasarkan ID kelas kan. Jadi kita where ID underscore, bukan ID kelas, ID MHS maksudnya. ID MHS sama dengan, kita paste saja yang tadi, ID_MHS $post ID_MHS ID MHS sama dengan post ID MHS. Oke, nah ini kita dekatkan lagi. Di sini lagi kita pakai if lagi. If kondisinya adalah $update apabila berhasil update SQL, apabila berhasil maka echo titik koma. Nah, ini kita copy saja di fungsi tambah fungsi. Nah, scriptnya ini, JavaScript-nya. Edit fungsi juga sama. Data berhasil disimpan, location adalah home. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita coba. Nah, kita coba yang ini yang namanya tidak ada nih, kita edit. Namanya misalnya di sini siapa yang berdua? Eko Juprianto. Ini kita rubah jadi 3 misalkan. Coba tes jadi perempuan dulu. Kelasnya A. Tambah 3 sini. Simpan. Oke, berhasil. Apakah datanya? Iya, datanya tidak muncul. Kita coba cek di sini. Belum muncul juga. Ini 3 juga belum muncul. 3 juga belum muncul. Oke, berarti kita cek lagi kesalahannya apa, kita cari datanya yang lengkap saja. Coba kita pisah saja. Setelah koma spasi,
spasi, setelah koma spasi, where, oh ini MHS kita jadikan ID, coba tes. Kita refresh dulu halamannya. Oke, kita tambahkan. Ini jadi 4 misalkan. Ini jadi perempuan misalkan, ini jadi 1A misalkan, ini tambah 4, simpan. Masih belum berubah datanya, kita cek di sini apakah sudah berubah. Juga tidak berubah. Oke, kita cek lagi codingnya. Oh, kita kembalikan ID MHS di sini. Kita cek dari fungsi editnya. Oh iya, masih belum ada. Input hiddennya masih belum ada. Oke. Nah, jadi sebenarnya di bawah button ini akan kita buat input tab. Tipenya adalah hidden saja. Karena ID-nya belum kita input kan. Name-nya adalah ID MHS, ID underscore MHS. Kemudian value-nya adalah echo MHS. Berarti kita copy yang di ini saja. Copy, kita paste di sini, kita ganti jadi ID underscore MHS, ID underscore MHS. Nah, coba kita coba lagi apakah berhasil. Edit Arianti, kemudian di sini jadi 4, di sini laki-laki, tes jadi 1A, di sini jadi 4, simpan. Malah, oh ya sudah. Dari Nafi Arianti jadi 4, jadi laki-laki. Oke, sip. Berarti kita dijadikan perempuan kembali, tes, simpan. Nah, oke, berarti yang ini kita ganti juga. Echo. Nah, berarti ini berhasil kan? Simpan. Nah, berhasil. Kita coba lihat datanya. Oke, sip. Ini berhasil. Nah, jadi untuk fungsi edit berhasil, sudah beres. Sehingga terakhir adalah fungsi hapus, kita gabung saja videonya nih, sudah berapa menit? Sudah 27. Oke, masih banyak waktu, belum sampai 1 jam. Nah, berarti kita akan buat lagi file baru. Di sini kita buat file baru saja. Kemudian kita Ctrl Shift P, PHP, Ctrl S, kita buat hapus titik PHP. Nah, jadi kalau fungsi hapus ini cukup simpel. Kita buat PHP dulu. Tab, enter, include dulu, titik garis miring, koneksi, titik PHP, tanda petik, enter. Kemudian kita buat fungsi if lagi. Kemudian iset juga. Kemudian $get ID, $_get, tanda petik ID. Kalau yang edit tadi seperti apa, kita lihat dulu. Ini edit, oke, tidak masalah karena berdasarkan ID. Oke. Kemudian kita buat fungsi delete-nya di sini. $SQL, delete SQL sama dengan mysqli underscore query. Oke, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, di sini titik koma. Di sini seperti biasa $conf, koma, spasi, di sini delete query-nya kan, delete from MHS where ID underscore MHS sama dengan tanda petik 1 $_ get ID. Oke. Karena kita di sini memanggilnya nanti berdasarkan, coba kita edit saja. Edit. Nah, ini berdasarkan ID yang itu yang kita maksud untuk kita panggil di sini. Oke, enter. If $_
delete SQL, namakan echo seperti biasa. Kita copy saja fungsi editnya, echo yang ini kita paste di sini. Echo data berhasil dihapus. Location kembali ke home, benar. Oke, kayaknya sudah beres. Kita coba. Kita cancel saja. Kita buat data baru supaya beda. Simpan. Oke, data baru muncul. Kita coba edit lagi. B misalkan di sini 12, 12. Sini laki-laki, di sini 1A, di sini tambah 1. Simpan. Oke, untuk fungsi editnya berhasil, hapusnya. Data berhasil dihapus. Oke, nah ini juga sudah berhasil dihapus. Oke, kita lihat lagi hasilnya apakah benar logout. Oke. Nah, oke. Tinggal kita buat fungsi usernya. Tadi kan admin nih. Coba kita lihat admin. Nah, admin berhasil. Oke, ini data admin seperti ini. Saya mau data user, tombol tambah tidak ada, edit tidak ada, hapus tidak ada. Jadi kita logout. Kita login lagi berdasarkan user. Kan kemarin kita buat berdasarkan dua user kan. Nah, ini masih belum ada home-nya. Berarti user home kita copy saja dari admin. Berarti index dan home saja yang kita copy. Kita paste di buat folder user sini. User. Paste. Kita coba. Oke. Selamat datang Isma. Oke, ini sudah sesuai namanya. Kita hapus. Nah, jadi kita buka di folder user, kita buat home-nya, kita hapus tombol tambahnya. Nah, ini tambah. Kita hapus. Kemudian tombol edit dan hapus action-nya juga kita hapus. Tombol edit dan hapusnya juga kita hapus. Simpan. Kita coba refresh. Nah, sip, berhasil. Nah, jadi ini untuk supaya ada beda kan, kalau admin ada lengkap tombolnya, sedangkan logout ini cuma bisa melihat saja. Nah, oke. Nah, jadi secara keseluruhan aplikasi kita sudah beres, sudah selesai. Tinggal nanti mungkin kita buat tutorial baru lagi dengan judul CRUD natif, bukan natif, berarti CRUD Dreamweaver, berarti DW misalkan. Nah, jadi kita bandingkan nanti lebih cepat mana durasi pembuatan videonya, kemudian dari segi kemudahannya pun dari lebih mudah mana, kemudian kita bicarakan juga apa kekurangan dan kelebihan baik PHP natif maupun Dreamweaver. Oke, sampai di sini kita akhiri video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.